Halo sobat, selamat datang di podcast Kabar Hukum dan Kita. Saya Ilyas dan teman saya ini Alvin. Dan kali ini kita akan mengupas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita tentang peran warga negara dalam aspek hukum di era digital. Kita tahu media sosial adalah pisau bermata dua. Dia bisa menjadi tempat buat berekspresi, kadang juga bisa menjadi jebakan hukum buat kita. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Hari ini kita beruntung sekali ditemani oleh seorang mahasiswa yang sangat aktif di Telkom University dan juga seorang yang aktif bermedia sosial. Selamat datang Kak Iki Tayubi. Selamat datang. Boleh Mungkin diperkenalkan? Bang Gigi ya boleh kenalan diri dulu di sini. Boleh. Terima kasih udah mau ngundang aku juga sebagai apa ya jatuhnya ini kita narasumber kali ya. Narasumber ya. Teman Oke. bincang bisa. Ya teman bincang lah ya, lebih enaknya. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Iki Tayubi. Kali ini aku sebagai mahasiswa di Telkom University juga. Kebetulan aku semester 7 saat ini. Terus apa lagi ya yang perlu diperkenalkan? Kayaknya cukup. Mungkin kayak gini kesibukannya apa sebagai mahasiswa Telkom ya sekarang ya? Oke. Kesibukan aku tentunya di semester 7 ini tugas akhir. Tugas Proyek akhir. proyek akhir. Terus ya sebagai mahasiswa yang cukup aktif juga aku ikut di Open Library Ambassador. Aku juga sebagai Open Library Ambassador. Terus sampai sejauh ini sih kegiatan aku cuma sebagai mahasiswa yang ngerjain tugas terus Open Library Ambassador. Oh, sama satu lagi aku juga ngajar di laboratorium rangkaian listrik. Berarti lumayan banyak ketemu orang nih ya, relasinya lumayan luas banget kayaknya Bang Iki ya. Lumayan ya. Em, Mungkin hari ini kita ini ya bakal sedikit membahas mengenai yang tadi kita topik ya, itu mengenai hukum. Kita Berpendapat di sosial media. Nah, Prince, tapi singkat, Bang Egy sendiri tuh banyak gak sih pakai sosial media tuh sebenarnya? Kebetulan karena aku juga sebagai Open Library Ambassador ya, terus juga aku selalu nge-branding diri aku di sosial media, entah itu TikTok ataupun Instagram. Dan kebetulan aku juga sekarang itu puji syukur dapat juga sebagai Duta Inspirasi Indonesia. Otomatis itu harus wajib banget itu untuk namanya personal branding, terus juga berpendapat di sosial media. Berarti lumayan banyak dan personal brandingnya udah di-build secara bagus ya. Iya. Lagi nih Kak, aku penasaran nih. Kan kakak tuh sering upload di sosial media gitu, personal branding. Pernah nggak sih ada rasa ketakutan gitu? Upload nih, nanti ada orang nggak seneng gitu. Jujur kalau ketakutan itu pasti ada ya. iya. Setiap mau upload itu rasanya tuh takut, apakah ini salah nggak ya, ini bener nggak ya. Takutnya tuh ada hal-hal yang menyinggung orang lain atau hal-hal yang tiba-tiba berbau sara dan segala macam. Kadang dengan cara mungkin kayak cross check 2 kali kayak gitu, itu wajib banget sih perlu dilakukan sebelum kita upload. Begitu. Mungkin setelah mungkin kayak IG-nya itu merasa ya kayak wah aku nih takut nih mengandung ini. Mungkin kayak gitu juga selain memposting ya, mungkin feeds Kaiki dengan adanya konten-konten yang lain gitu. Tapi secara kebebasan Kaiki berpendapat gitu. Misalkan lagi ada korban bencana, korban apa gitu kan yang apa ya berbau-bau memungkinkan untuk mengkritik pemerintah ataupun menyinggung hukum gitu kan. Kayak gitu ada merasa seperti dikekang nggak, kayak ada diatur nggak, kayak kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini gitu, kayak takutnya kenapa-napa gitu sama pemerintah. Kalau takut sama pemerintah tuh nggak terlalu takut ya, maksudnya ya kita takutnya tuh paling ke undang-undangnya ya, takutnya tuh pasti ke undang-undangnya, ke peraturan-peraturan pemerintah. Nah kalau semisal ke pemerintahnya sendiri, aku nggak terlalu cukup lugas juga untuk menyampaikan pendapat. Cuman kalau semisal ada entah itu bencana yang sekarang itu yang ada di Sumatera, terus juga kemarin-kemarin ada isu yang demonstrasi dan segala macam, itu aku selalu nge-repost di
postingan Instagram, terus juga ngebantu lewat donasi-donasi kayak gitu, terus juga membantu share poster dan segala macam kayak gitu sih. Kalau dibilang takut ya sebenarnya takutnya tuh takut dibungkam aja ya, soalnya kan kayak pendapat publik nih kadang kalau semisal menyinggung sedikit aja ke pemerintahan, takutnya tuh sedikit-dikit bungkam, dikit-dikit dibungkam. Apalagi sekarang kan ada undang-undang ITE ya, itu cukup agak Strict ya. ya Strict cukup banget strict lah ya terkait kita berpendapat di sosial media kayak gitu sih. Betul banget. Mungkin ini ya, mungkin aku mau nanya ke Kaiki sebagai konten kreator ya. Kaiki itu ada nggak sih tips buat teman-teman semua ini yang sedang menonton ataupun buat kita nih sebagai teman bicara kakak yang sekarang itu ada nggak sih tips buat kita untuk tetap patuh gitu kan terhadap UIT yang ada ini. Jadi kita tuh merasa kita bebas berpendapat tapi kita sesuai hukum juga nih. Jadi kita nggak merasa dikekang tapi kita juga merasa bebas gitu untuk kita mengeluarkan aspirasi kita. Oke, kalau menurut aku ya untuk teman-teman bincang semuanya, tips dari aku kalau semisal kalian ingin berpendapat atau menyampaikan informasi-informasi terkait yang agak sedikit menyinggung ke pemerintah, itu cukup dengan cara menyesuaikan apakah informasi-informasi yang kalian berikan itu sesuai faktanya, sesuai adanya fakta atau enggak. Kalau semisal udah nggak sesuai fakta kan berarti itu udah keliru lah ya informasinya, beritanya. Terus juga selalu mawas diri terhadap fakta-fakta yang ada dan tentunya selalu mensaring. Jadi setiap informasi-informasi yang ada tuh selalu disaring dan juga setelah disaring kalian harus objektif dan juga tentunya selalu mawas diri. Nah, yang terakhir itu bahwasanya kalau semisal kita nge-share atau nge-publish atau menyampaikan pendapat-pendapat yang nggak sesuai dengan fakta yang ada kan itu jatuhnya jadi hoax lah ya kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi pokoknya teman-teman bincang yang ada di kamera atau yang sedang menonton sekarang dan juga untuk teman-teman yang ada di sini ya, itu hindari banget hoax. Itu sangat-sangat fatal ya guys untuk hoax ini. Kalau semisal kalian dikit aja menyampaikan informasi yang salah atau keliru, itu bisa langsung ke hoax dan bisa terjerat dengan undang-undang ITE. Iya, betul banget. Jadi mawas diri, saring informasi dan sebarkan fakta itu penting banget ya. Biar kita ini sama-sama kita pengen membantu mungkin rakyat sekitar, kita pengen membantu orang yang sedang terkena bencana alam, lagi demonstrasi, kita pun merasa bahwa aspirasi kita nih untuk kita keluarkan tuh aman, tidak ada rasa-rasa ingin dibungkam ya. Ketakutan pun tidak ada. Jadi kita pun merasa sama-sama enjoy gitu ya sebagai mahasiswa juga ya. Mungkin mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk sekarang ya terkait kabar hukum dan kitanya sebagai peran warga dalam aspek hukum di era digital ini. Jadi terima kasih banget kepada Kaiki, Tayubi udah menyediakan waktu untuk kami sekalian ini untuk mengadakan podcast kali ini. Mungkin Terima kasih juga sudah mengundang aku sebagai pembicara atau ya teman bincang kalian di podcast kali ini yang terkait kabar hukum dan kita. Sekian sobat, terima kasih, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.